Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu Basic Process Control Unit. Nanti kalian akan mendapatkan dua video. Video yang pertama adalah video teori pengantar, dan video yang kedua adalah demo alat dari Basic Process Control Unit, atau kita singkat sebagai BPCU. Jadi untuk teori pengantar kali ini, kalian akan lebih mempelajari tentang pengendalian proses untuk level kontrol. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari modul BPCU ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui sistem pengendalian proses dengan level kontrol, dan yang kedua untuk mampu menganalisa sistem pengendalian proses yang aman dan juga ekonomis. Supaya dua tujuan modul ini bisa kita capai bersama, maka nanti kalian akan mempelajari yang pertama mengenai penentuan variabel dari sistem pengendali. Yang kedua adalah logika proses pengendali untuk level kontrol atau BPCU. Dan yang ketiga mengenai blok diagram sistem pengendalian. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa sebetulnya kalian sudah mendapatkan materi ini di pengendalian proses. Jadi untuk teori pengantar hari ini hanya untuk merefresh kembali ingatan tentang mata kuliah pengendalian proses. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai proses kontrol. Untuk mempermudah memahami proses kontrol itu seperti apa, saya akan mengambil satu contoh, yaitu di suatu industri atau di suatu pabrik. Pasti di dalamnya terdapat sebuah proses. Entah itu satu proses atau banyak proses. Nah, kalau di pabrik namanya saja kapasitasnya besar, alatnya juga pasti banyak, maka prosesnya akan ada banyak sekali. Proses itu apa? Proses itu adalah perubahan feed atau bahan baku menjadi suatu produk. Contoh, di dalam suatu industri ada proses fermentasi. Dalam proses fermentasi tersebut, gula akan dikonversi atau diubah untuk menjadi etanol. Ya, namanya kita mau memfermentasi gula menjadi etanol, jadi proses kita adalah proses fermentasi, biasanya terjadinya di dalam fermentor. Fermentor ini bisa kita sebut sebagai alat proses. Namanya alat proses pasti memuat suatu proses. Prosesnya adalah fermentasi. Karena tadi proses itu adalah perubahan bahan baku menjadi produk, sama halnya dengan fermentasi. Fermentasi juga mengubah bahan baku berupa gula menjadi suatu produk, yaitu etanol. Supaya proses fermentasinya berjalan dengan lancar dan dengan baik, kita membutuhkan proses kontrol. Kita harus mengendalikan prosesnya. Apa saja yang dikendalikan? Biasanya yang dikendalikan berkaitan dengan kondisi operasi. Apa saja yang masuk dengan kondisi operasi? Ada temperatur, ada tekanan mungkin, ada laju alir, ada pH, ada waktu fermentasi, dan lain sebagainya. Untuk dapat mengendalikan kondisi operasi tersebut, untuk dapat mengendalikan proses tersebut, kita butuh proses kontrol. Tujuannya di sini yang pertama, untuk maintain proses, menjaga proses agar kondisi operasinya sesuai, tetap steady, atau agar didapatkan etanol dengan kadar yang sama berapa kali pun kamu mau fermentasi. Yang kedua, constant operating condition. Sudah saya sebutkan tadi ya, menjaga kondisi operasinya agar tetap konstan. Kamu pasti nggak mau misalnya ketika fermentasi, hari pertama suhunya 20 derajat, hari kedua suhunya 40 derajat. Nah, itu kan nggak baik untuk proses fermentasi. Maka tujuan dari proses kontrol adalah untuk menjaga kondisi operasi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu supaya kita mendapatkan proses yang konsisten dan stabil.
Ya, kalau didapatkan etanol kadar 10%, maka besok ketika kamu fermentasi yang baru, kamu juga pasti menginginkan etanol dengan kadar yang sama, 10%. Kalau kamu bisa menghasilkan kadar 10%, misalnya dalam 5 hari, maka dalam percobaan berikutnya atau dalam proses fermentasi berikutnya, pasti kamu juga menginginkan proses fermentasinya selama 5 hari. Nggak mungkin kamu mau tambah lama, misal berubah jadi 7 hari, 10 hari, dan lain sebagainya. Nah, gabungan dari proses yang kita kontrol itu akan membentuk suatu kontrol sistem, membentuk suatu sistem yang dikendalikan. Oke. Nah, di sini dituliskan kontrol sistem digunakan untuk menjaga kondisi proses pada nilai yang kita inginkan. Ya, jadi untuk menjaga temperatur, tekanan, laju alir, dan lain sebagainya agar sesuai dengan yang kita inginkan, caranya adalah dengan memanipulasi beberapa kondisi tertentu. Jadi nanti supaya didapatkan suhu yang sesuai dengan yang kita mau, laju alir sesuai dengan yang kita mau, nanti akan ada variabel proses yang dimanipulasi atau yang diubah-ubah agar kondisi prosesnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, kelebihan lain yang nanti kalian dapatkan ketika kalian mengendalikan suatu proses, yang pertama, jelas keamanan lebih terjamin, lebih safety. Contohnya, kalian mengisi suatu tangki dengan bahan kimia. Ketika kalian tidak mengendalikan ketinggian bahan kimia tersebut di dalam tangki, bisa jadi misalnya kalian tinggal ngobrol ya, tangkinya diisi terus-menerus, nih tangkinya diisi terus-menerus sampai akhirnya luber. Bahan kimianya tumpah ke lingkungan. Tapi ketika kita kendalikan, kita tambahkan level kontrol di sana, maka kita nggak akan takut lagi. Karena di sana sudah dikendalikan ketinggiannya. Bahan kimianya nggak mungkin sampai luber mengenai lingkungan. Hal tersebut membuktikan yang di sebelah kiri. Kita bisa mengurangi ongkos, biaya perawatan, biaya kecelakaan mungkin. Karena apa? Nih, karena sudah dikendalikan. Kita jadi gak buang-buang bahan. Kalau nggak kita kendalikan, tumpahan bahan kimia tadi selain merusak lingkungan juga membuat perusahaannya rugi. Kita jadi buang-buang bahan. Yang ketiga, otomatis karena lebih safety, maka kita juga bisa sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, peraturan lingkungan, peraturan tentang sebuah industri, pasti akan lebih terjaga. Kemudian, karena kita menjaga kondisi operasinya selalu konstan dan stabil, maka otomatis akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi gangguan karena sudah kita kendalikan prosesnya. Sehingga tujuan besar dari pengendalian proses yang pertama yaitu mampu menjaga proses variabel agar sesuai dengan nilai yang kita inginkan meskipun ada banyak sekali gangguannya ya dengan cara menggunakan pengendalian proses. Dan yang kedua, pengendalian proses itu mampu mengakomodasi ketika misalnya kamu mempunyai set point lebih dari satu. Jadi karena ada pengendalian proses, meskipun itu ada perubahan set point, misalnya kamu memanaskan air gitu ya, kamu kepinginnya di jam pertama, 1 jam awal, itu suhunya 30 derajat Celcius. Pada jam kedua, kamu menginginkan suhunya 40 derajat Celcius. Nah, hal ini sangat mungkin terjadi, jadi perubahan set point sangat mungkin terjadi ketika kita menggunakan pengendalian proses atau ketika kita mengendalikan proses tersebut. Nah, untuk bisa lebih memahami lagi tentang pengendalian proses, kita akan mempelajari dua variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses. Yang pertama yaitu input
variabel itu tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi proses. Dan yang kedua adalah output variabel tentang bagaimana proses mempengaruhi lingkungan. Input variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut sebagai manipulated variable atau MV atau adjustable variable. Dinyatakan sebagai MV jika harga variabel tersebut dapat diatur dengan bebas oleh operator atau mekanisme pengendalian. Oke, kita bisa memanipulasi, mengubah-ubah, mengatur MV. Yang kedua adalah disturbance atau gangguan. Jika harga variabel tersebut bukan merupakan hasil pengaturan operator atau sistem pengendali, dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah disturbance itu dapat mengganggu jalannya proses. Itu tadi adalah input variabel. Selanjutnya kita akan geser ke output variabel. Di sini ada PV, ada measured variable, dan ada unmeasured variable. PV atau proses variabel atau bisa juga disebut sebagai kontrol variabel atau variabel yang kita kendalikan adalah jika harga variabel tersebut dikendalikan dan dapat langsung diketahui dengan suatu pengukuran. Kalau measure variable atau MV, jika harga variabel tersebut dapat langsung diketahui dengan pengukuran juga. Tapi bedanya dengan PV, dia tidak dikendalikan. Kalau PV kan dikendalikan, nih ya, kuncinya ada di sini. Kalau measure variable, dia tidak dikendalikan. Nah, yang terakhir adalah unmeasured variable jika variabel tersebut bukan atau tidak dapat diukur secara langsung. Jadi itu adalah dua variabel input dan output dari suatu proses yang harus kalian pahami supaya kalian bisa menentukan bagaimana proses pengendaliannya atau lebih memahami tentang proses pengendalian prosesnya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Jadi, di bagian kiri ini ya, saya punya suatu vessel atau bejana. Di dalamnya kita suplai minyak masuk. Lalu ada aliran keluar berupa minyak yang keluar. Di dalam vessel juga terdapat coil untuk pemanasan. Kita menggunakan media pemanasnya yaitu air panas. Oke. Dari data di gambar tersebut, kalian bisa menentukan siapa saja yang masuk input variabel, siapa saja yang masuk output variabel. Kita cek dari input variabel dulu. Di sini yang jadi input variabel, satu, air panas ya. Air panas bisa menjadi input variabel. Apanya yang jadi input variabel? Yang pertama, laju alir air panas yang masuk. Kita kasih simbol FHI. Hanya itu adalah hot fluid atau fluida panas. Oke, dia kan media pemanasnya ya. I adalah inlet. F adalah laju alir. Biasanya lebih identik dengan laju alir volumetrik. Variabel input yang kedua untuk air panas yaitu suhu air panas yang masuk. Kita sebut sebagai THI. T adalah temperatur. Input variabel juga kita dapatkan dari minyak. Sama berupa laju minyak yang masuk dan suhu minyak yang masuk. Terus suhu minyak keluarnya masuk mana? Suhu minyak keluarnya masuk output variabel. Air panas yang keluar masuk ke mana? Masuk ke output variabel. Gampangnya ya, secara sederhana, input variabel selalu ditunjukkan oleh tanda panah yang masuk ke alat proses.
Ya, nih. Begitupun sebaliknya, untuk output variabel selalu ditunjukkan oleh tanda panah keluar dari suatu proses. Nah, kita sudah punya input variabel, kita sudah punya output variabel. Yang menjadi input variabel nanti bisa menjadi MV atau disturbance. Jadi di sini ada 4 input variabel. Nah, 4 input variabel nanti bisa dikelompokkan menjadi MV atau disturbance. Sedangkan untuk output variabelnya nanti dapat menjadi PV atau proses variabel, juga bisa jadi measured atau unmeasured variable. Namun di sini tidak menutup kemungkinan bahwa output variabel juga bisa menjadi MV, bahkan juga bisa menjadi disturbance. Hal ini bisa kalian buktikan nanti sewaktu melakukan praktek BPJU periode yang pertama. Nah, ini saya berikan satu contoh. Jika suhu minyak keluar dikehendaki 45 derajat Celcius, dengan cara mengubah-ubah laju alir masuk air panas, maka tentukan PV, MV, SP, dan disturbance dalam proses tersebut. Gambarnya ada di sebelah kiri, ya. Sudah saya lengkapi dengan simbol alirannya masing-masing. Kita diminta menentukan PV, SP, MV, disturbance-nya. PV itu variabel yang kita kendalikan. Di soal udah ditulis nih, jika suhu minyak keluar, yang kita kendalikan berarti suhu minyak yang keluar. Maka PV-nya adalah suhu minyak keluar atau TM. Set point-nya berarti nilai suhu minyak keluar yang dikehendaki. Di sini tertulis 45, berarti boleh ditulis set point-nya adalah 45 derajat Celcius atau suhu minyak keluar yang dikehendaki. Lalu MV-nya siapa? MV itu kan variabel yang kita ubah-ubah. Nah, di sini sudah ditulis dengan mengubah laju alir masuk. Berarti MV-nya adalah laju alir air panas yang masuk atau FHI. Oke, maka disturbance-nya, nih, disturbance itu kan input variabel. Tadi input variabelnya itu ada 4. Input variabel bisa jadi MV, bisa jadi disturbance. Nah, dari 4 ini, 1 sudah jadi MV, maka kan sisa 3. Berarti 3 input variabel bisa kita sebut sebagai disturbance. Kenapa? Karena tidak kita kendalikan input variabelnya. Yang masuk ke proses tidak kita kendalikan, maka dia bisa mengganggu jalannya proses pengendalian. Sisa dari output variabelnya, tadi ada 4 ya, 1 sudah jadi PV, sisanya bisa menjadi measured variable. Kalau variabelnya mudah diukur, kalau susah diukur, maka dia jadi unmeasured variable. Itu adalah contoh penentuan input variabel dan juga output variabel untuk proses berpengendali. Maka tujuan dari pengendalian atau sistem pengendalian proses yaitu kita akan mendapatkan PV sama dengan SP. Jadi tujuan dari semua pengendalian proses supaya SP-nya sama dengan SP dengan cara memanipulasi atau merubah-rubah nilai MV-nya meskipun ada halangan berupa disturbance. Jadi disturbance itu selalu menghalangi PV supaya sama dengan SP. Nah, meskipun ada disturbance, tapi PV harus diusahakan sama dengan SP dengan bantuan dari manipulated variable. Maka
hal yang harus kamu ketahui terkait dari tujuan pengendalian proses. Nah, ini saya simpulkan ya dengan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah PV atau proses variabel, yaitu variabel yang kita kendalikan atau kondisi operasi yang kita kendalikan atau yang kita inginkan. Kemudian SP atau set point, yaitu nilai tujuan atau nilai dari PV yang kita inginkan atau kita tetapkan. Jadi kalau PV itu adalah nilai aktual, sedangkan kalau SP atau set point itu adalah nilai tujuannya. Kemudian MV atau manipulated variable, yaitu variabel atau input proses yang diubah-ubah supaya PV sama dengan SP atau supaya set point tercapai. Dan yang terakhir yaitu disturbance atau gangguan adalah variabel atau input proses yang tidak dikendalikan sehingga otomatis dapat mempengaruhi PV. Itu adalah 4 variabel yang harus kalian pahami untuk bisa menentukan suatu pengendalian proses. Nah, berikut ini kesimpulannya. Jadi, manipulated variable kita atur atau kita ubah-ubah supaya set point tercapai. Set point tercapai jika nilai PV-nya sesuai dengan set point. Lalu, apa yang terjadi kalau PV-nya tidak sama dengan set point? Akan muncul error. Error yaitu selisih dari SP dikurangi PV. Nah, di bawah ini ada gambar blok diagram yang menunjukkan rangkaian dari sistem berpengendali. Blok diagram untuk feedback controller. Terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah controller atau pengendali. Yang kedua adalah final control element atau FCE atau elemen kendali akhir. Yang ketiga otomatis ada prosesnya. Dan yang keempat adalah measurement device atau alat ukur. Measurement device ini terdiri dari sensor dan juga transmitter. Bagaimana cara membaca blok diagram ini? Selalu mulai dengan alat ukur untuk mempermudah. Jadi sensor akan mengindera PV, akan membaca PV-nya berapa, nilai aktual PV-nya berapa, kemudian hasil pengukurannya dikirim ke transmitter. Oleh transmitter, hasil pengukuran diubah menjadi suatu sinyal standar, di mana nanti sinyal standarnya dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan SP. Jika ada perbedaan, maka akan muncul nilai error. Nilai error tersebut akan digunakan controller untuk melakukan tindakan evaluasi. Tindakan evaluasi tadi dikirimkan ke FCE. Tindakan evaluasinya berupa sinyal kendali atau kontrol sinyal. Sinyal kendali tersebut akan menentukan besaran bukaan dari FCE atau kontrol valve. Karena besaran kontrol valve-nya berubah, otomatis MV-nya akan berubah menyesuaikan sinyal kendali agar PV-nya sama dengan SP atau agar set point tercapai. Dan jangan lupa di suatu proses biasanya selalu ada disturbance atau selalu ada gangguan. Nah, secara ringkas ada 6 tahapan dalam membaca blok diagram. Yang pertama, sensor mengindera dan melakukan pengukuran terhadap PV atau kontrol variabel. Hasil pengukuran oleh sensor diteruskan menuju transmitter untuk kemudian diubah menjadi suatu sinyal standar. Sinyal standar macamnya ada banyak, silakan coba buka lagi pengendalian prosesnya untuk kembali mengingat sinyal standarnya itu ada berapa jenis. Yang ketiga, sinyal standar tersebut diteruskan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Jika terdapat error, controller atau pengendali akan melakukan perhitungan dan tindakan evaluasi yang diperlukan agar PV-nya sama dengan set point atau agar set point-nya tercapai.
Tindakan evaluasi berupa sinyal kendali atau kontrol sinyal yang telah ditetapkan sama si controller dikirimkan ke FCE untuk ditindaklanjuti. FCE kemudian akan menyesuaikan MV agar PV-nya sama dengan set point. Berikut ini adalah instrumen yang akan kita gunakan di bab kedua BPCU. Jadi instrumen ini bisa kita sebut sebagai PCT40 Basic Process Control Unit. Proses yang akan kita amati, level control tadi ya, terjadi di proses di dalam bejana besar, large process vessel. Di bejana besar dilengkapi dengan sensor L1, posisinya di bawah sini. Kemudian dilengkapi dengan float level switch dan juga dilengkapi dengan differential level switch. Nanti bagaimana cara menggunakan float level switch dan differential level switch bisa kalian ketahui di demo alat. Kemudian sebagai valve inlet di sini ada dua, yaitu solenoid valve 1 atau kita sebut sebagai sol 1 dan juga proportioning solenoid valve atau kita sebut sebagai PSV. Kemudian untuk valve keluaran di sini ada dua, yaitu sol 2 dan juga sol 3. Jadi ada solenoid 2 dan solenoid 3. Juga di bawah sini terdapat drain valve. Lalu alat PCT40 ini juga dilengkapi oleh dua peristaltik pump, ada peristaltik pump A dan peristaltik pump B. Nanti alurnya bagaimana, cara kerjanya seperti apa, bisa kalian cek di video demo alat. Nah, di PCT40 ini ada 11 eksperimen yang bisa kita lakukan. Namun, di modul 2 untuk periode 1, jadi BPCU periode 1, kita akan melakukan 4 jenis eksperimen. Ada section 1 sampai section 4. Section 1 dan 2 punya kesamaan level control inflow, sedangkan section 3 dan 4 yaitu level control untuk outflow. Inflow maksudnya di sini, jadi kalau di section 1 sampai 2, MV-nya adalah laju alir masuk large vessel. Jadi kalau section inflow yang menjadi manipulated variable atau yang kita ubah-ubah supaya PV-nya sama dengan SP adalah laju alir air yang masuk ke large vessel. Untuk outflow di section 3 sampai 4, supaya PV-nya sama dengan SP, maka MV-nya adalah laju alir air yang keluar large vessel. Jadi di sini beda ya. Inflow yang diubah-ubah adalah laju alir masuk, outflow yang diubah-ubah adalah laju alir keluar. Berikut ini adalah penentuan logika proses dan juga aksi dari pengendali untuk section 1 sampai section 4. Kita bahas dulu yang inflow. Oke, silakan diperhatikan. Pada saat section 1 sampai section 2, ya, ketika PV melebihi set point, maka MV-nya perlu diturunkan. Oke, jangan lupa bahwa MV-nya inflow tadi adalah laju alir air masuk. Ketika PV-nya melebihi set point, maka laju alir air yang masuk perlu kita kecilkan atau kita turunkan. Untuk menurunkan MV atau laju alir air yang masuk, controller akan menurunkan sinyal kendali sehingga MV-nya akan mengecil atau menurun. Maka aksi pengendalinya adalah reverse acting. Kok bisa? Nih, ketika PV naik melebihi SP, sinyal kendalinya diturunkan. Dari paragraf yang atas ya. PV-nya naik, sinyal kendalinya turun, berlawanan arah, maka kita sebut sebagai reverse acting controller. Sedangkan untuk outflow ya, outflow itu MV-nya atau manipulated variable-nya adalah laju alir air keluar. Maka ketika PV melebihi set point,
MV-nya justru perlu dinaikkan. Kita justru harus memperbesar laju alir air yang keluar. Untuk menaikkan MV, controller akan menaikkan sinyal kendali sehingga MV-nya meningkat. Maka aksi pengendalinya adalah direct karena ketika PV-nya naik, maka sinyal kendalinya naik satu arah. Kita sebut sebagai direct acting controller. Ini adalah gambar PNID untuk outflow. Kamu bisa lihat ya di sini, manipulated variabelnya adalah laju alir keluar. Dia terhubung oleh controller. Sekarang kita akan masuk ke data pengamatan dan pengolahan data. Oke, di bawah ini ada gambar tabel data pengamatan yang kalian dapatkan nanti di software. Jadi alat BPCU ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan bantuan software. Softwarenya sama namanya PCT40. Jadi nanti untuk data samplingnya itu dilakukan secara otomatis. Tabelnya kira-kira seperti ini dari section 1 sampai 4. Nanti jelas ada bedanya. Bedanya ada di mana? Kalian bisa cek di modul BPCU yang sudah saya sediakan. Di sana saya sudah munculkan bentuk tabel data pengamatan dari section 1 sampai 4. Tapi kira-kira bentuknya akan seperti ini. Selalu ada waktu sampling, lalu ada L1 sebagai PV ya di sini ketinggian air. Di dalam large vessel, satuannya adalah milimeter. Jadi di sini L1 adalah nilai aktual ketinggian air di dalam large vessel. Di sini juga ada bacaan flow rate dalam satuan mililiter per menit. Kemudian di sini ada level switch dan juga differential level switch yang berisi angka 1 atau 0. Jadi isinya kalau nggak angka 1, ya angka 0. Artinya apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian di sini ada solenoid 1, 2, dan 3. Isinya hanya keterangan on-off. Jadi nanti kalian akan bisa mengetahui kapan sih sol 1-nya nyala, kapan sol 2-nya nyala, kapan sol 3-nya nyala, dan kapan mereka off. Kemudian di sini juga ada bacaan untuk set point. Set point-nya manually input, jadi kamu secara manual menginputkan nilai set point yang diinginkan. Kamu nanti bisa tahu set point-nya dari sini, misal 50. Lalu di menit keberapa kamu ganti ke 60. Nah, nanti kamu bisa mengetahui set point-nya berapa. Kemudian yang terakhir adalah controller output atau sinyal kendali. Di sini dinyatakan dalam persen. Kalau di praktikum Dalpro dinyatakan sebagai persen PO. Kalau di BPCU dinyatakan hanya dalam persen. Jadi sinyal kendalinya dinyatakan dalam persen. Di sini saya tuliskan bahwa representasi dari sinyal kendali itu adalah controller output. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi di level switch dan juga differential level switch, nanti isinya hanya berupa angka 1 dan 0. Angka 1 itu artinya adalah on, sedangkan angka 0 adalah off. Jadi ketika kita menggunakan level switch misalnya, dia kan aktif, maka nanti di sini bertuliskan angka 1. Ketika air mengisi large vessel, bejana besar, kemudian airnya menyentuh si float switch tadi, maka nanti float switch-nya akan tidak aktif karena sudah terpakai. Jadi akan muncul angka 0. Misalnya airnya kita kurangi, level switch-nya itu jadi nggak kesentuh air, maka dia akan aktif kembali sehingga angkanya berubah menjadi 1. Supaya tidak bingung, kalian bisa cek nanti di video demo alat. Di sana saya sudah berikan contoh bagaimana penggunaan level float dan juga differential level switch. Jadi sama ya, di differential nanti arti angka 1 dan angka 0 itu juga sama. Kemudian, saya juga sudah bilang di slide sebelumnya, nanti ada solenoid 1 sampai solenoid 3 berisi keterangan on dan off. Kalau on berarti solnya sedang bekerja, sedangkan kalau off solnya sedang istirahat ya, tutup dia, close. Kalau on dia sedang open.
Jika instrumen BPCU-nya sedang tidak kita gunakan, nah maka solnya itu dalam kondisi off atau tertutup. Nah, untuk mempermudah kalian memahami section 1 sampai 4, ini saya buatkan rangkumannya tentang perbedaan masing-masing dari section 1 sampai 4. Di section 1 itu inflow ya, manipulated variabelnya adalah laju alir air dari sol 1 masuk ke large vessel. Disturbance-nya adalah laju alir keluar melalui sol 2. Nanti untuk section 1 itu dijalankan dua bagian. Bagian yang pertama, kalian melakukan penentuan set point, sedangkan bagian yang kedua, kalian menggunakan float level switch dan juga differential level switch. Untuk section yang kedua, masih inflow. MV-nya adalah laju alir air dari PSV yang masuk ke large vessel. Disturbance-nya adalah laju alir keluar dari large vessel melalui sol 2. Bedanya section 1 dan 2, nih manipulated variabelnya. Yang satu dari sol 1, yang section 2 dari PSV. Dari section 1 dan 2, nanti silakan kalian bandingkan proses pengendalian penggunaan set point dan float level switch juga differential level switch. Kalian bisa menambahkan kapan kita sebaiknya menggunakan level float, kapan sebaiknya kita menggunakan differential level switch, lalu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, kalian diminta membandingkan efisiensi atau efektivitas sol 1 dan juga PSV sebagai manipulated variable. Dan yang ketiga, kalian diminta membandingkan section 1 dan section 2 dalam merespon adanya disturbance. Kita akan lanjut ke section 3. Ini sudah beda ya dengan section 1 dan 2. Kita akan masuk level control untuk outflow. Manipulated variabelnya adalah laju alir air keluar melalui sol 2. Disturbance-nya juga laju alir keluar tapi melalui sol 3. Sedangkan untuk section 4, outflow, MV-nya adalah laju alir keluar melalui peristaltik pump A, sedangkan untuk disturbance, laju alir keluar melalui sol 3. Beda section 3 dan 4, kalau section 3 MV-nya lewat sol 2, kalau section 4 MV-nya lewat peristaltik pump. Dari dua section ini, bandingkan proses pengendalian antara section 3 dan section 4. Bandingkan section 3 dan section 4 dalam merespon adanya disturbance. Bandingkan proses pengendalian untuk section inflow dan outflow, jadi dari section 1 sampai 4. Bandingkan bagaimana reverse dan direct acting controller dalam sistem pengendalian. Kemudian, tuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pengendali dari section 1 sampai section 4. Tipsnya, jadi pada modul yang kedua praktikum simulasi proses ini memang dituntut kalian untuk lebih kreatif, kalian mampu menganalisa prosesnya. Prosesnya bisa dianalisa dengan bantuan data pengamatan. Maka untuk mempermudah yang bisa kalian lakukan, yang pertama adalah kalian wajib membaca, wajib mengamati data pengamatan yang didapatkan. Lalu lakukanlah analisa. Kamu bisa mengamati waktu tercapainya set point, bagaimana controller output menyesuaikan manipulated variable, bagaimana respon controller terhadap disturbance, bagaimana kemampuan controller mengendalikan agar PV sama dengan set point. Kalian juga dapat membuat grafik sebagai pengolahan data dan data pendukung argumen yang kamu berikan. Contoh, grafik untuk membandingkan kecepatan tercapainya set point pada section 1 dan juga section 2. Nah,
Kalian juga kami wajibkan untuk melihat video demo alat supaya nyambung ya antara teori dan juga demo alatnya. Di sana sudah kami sediakan berbagai contoh untuk mempermudah pemahaman dalam praktikum modul 2 Basic Process Control Unit periode yang pertama.